Halo sobat, ketemu lagi nih. Kali ini kita bakal ngobrolin sosok yang luar biasa, pejuang kesetaraan dan keadilan Martin Luther King Jr. Nah, di balik pidatonya yang semangat dan keberaniannya memimpin gerakan hak-hak sipil, ternyata banyak fakta menarik tentang beliau yang jarang diketahui loh. Penasaran kan? Hidup beliau bukan cuma tentang kemenangan, tapi juga tentang perjuangan, keraguan, dan mimpi-mimpi besar untuk dunia yang lebih baik. Yuk, kita simak sisi lain Martin Luther King Jr. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan tonton sampai habis biar nggak gagal paham, ya. Perjuangan Martin Luther King Jr. nggak cuma soal rasisme loh. Beliau juga prihatin banget sama kesenjangan ekonomi yang lebar di Amerika. King percaya kalau kemiskinan itu sama nggak adilnya dengan diskriminasi ras. Di tahun-tahun terakhirnya, King fokus banget sama gerakan yang namanya Poor People's Campaign. Rencananya, beliau mau memimpin demonstrasi besar-besaran di Washington DC untuk menyuarakan hak-hak orang miskin dan menuntut keadilan ekonomi buat semua warga Amerika. Nggak peduli apa warna kulit mereka. Sayangnya, mimpi itu keburu terhenti karena beliau ditembak. Tapi, semangat perjuangan melawan kemiskinan yang beliau kobarkan tetap hidup sampai sekarang. Nah pertanyaannya, sejauh mana sih kita udah mewarisi semangat juang King untuk menciptakan dunia yang lebih adil secara ekonomi? Kalau ngomongin persatuan, pasti inget dong sama pidato I Have a Dream yang legendaris itu. Nah, pidato itu bukan cuma omongan biasa, tapi cerminan hati Martin Luther King Jr. yang mendambakan satuan antara orang kulit putih dan kulit hitam di Amerika. King percaya kalau pemisahan itu nggak cuma misahin orang secara fisik, tapi juga ngerusak jiwa. Makanya beliau nolak banget ide pemisahan. Bagi King, persatuan itu bukan pilihan, tapi keharusan buat menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Buat King, integrasi bukan berarti ngilangin identitas, tapi ngerayain perbedaan dengan hak dan martabat yang sama. Beliau mimpiin Amerika di mana warna kulit nggak lagi nentuin nasib dan kesempatan seseorang. Mimpi itu, meskipun udah beliau perjuangkan mati-matian, masih terus berlanjut sampai sekarang. Pertanyaannya, udah sejauh mana sih kita melangkah bareng buat wujudkan mimpi King tentang persatuan yang sebenarnya? Tahun 1967, di tengah perang Vietnam yang lagi panas-panasnya, Martin Luther King Jr. berdiri tegak di gereja Riverside, New York. Suaranya bergetar, bukan karena takut, tapi karena kobaran semangat kemanusiaan yang membakar jiwanya. King dengan lantang mengecam keterlibatan Amerika Serikat dalam perang Vietnam. Baginya, perang adalah pilihan yang kejam dan gak bermoral, yang cuma akan melahirkan lingkaran kekerasan dan penderitaan yang gak ada habisnya. Beliau melihat hubungan erat antara perang di Vietnam dengan perjuangan hak-hak sipil di Amerika. Keduanya, menurut King, merupakan bentuk dari sistem yang sama, sistem yang mengutamakan kekerasan dan penindasan. Keberanian King menentang perang Vietnam menuai pro dan kontra, bahkan di antara pendukungnya sendiri. Tapi bagi King, membela kemanusiaan adalah kewajiban moral yang gak bisa ditawar, bahkan di tengah badai kritik dan ancaman. Perjalanan Martin Luther King Jr. gak mudah loh. Ancaman dan teror selalu menghantui beliau. Rumahnya pernah dibom tahun 1956, teror yang hampir merenggut nyawa keluarganya. Ribuan ancaman pembunuhan datang silih berganti, berusaha menakut-nakuti dan memadamkan semangat juangnya. Tapi King gak pernah gentar. Beliau selalu bilang, kalau kamu belum nemuin sesuatu yang rela kamu korbankan, berarti kamu belum siap untuk hidup. Keberanian King bukan karena beliau nggak takut. Keberaniannya berasal dari keyakinan kuat bahwa memperjuangkan keadilan adalah panggilan jiwa yang nggak boleh dikalahkan rasa takut. Di tengah teror dan ancaman, King ngajarin kita arti sebenarnya dari keberanian. Berani membela kebenaran, bahkan ketika nyawa taruhannya. Kecerdasan Martin Luther King Jr. udah kelihatan sejak muda loh. Bayangin,
Umur 15 tahun, beliau udah diterima di Morehouse College, universitas terkenal di Atlanta. Di Morehouse, King muda belajar sosiologi, bidang studi yang ngebentuk cara pandangnya dalam melihat dan menganalisis keadaan masyarakat. Gelar sarjana sosiologi yang beliau dapetin jadi dasar penting buat perjuangannya melawan ketidakadilan sosial. Nggak cuma itu, King terus belajar teologi. Beliau mendalami ajaran-ajaran agama, menggali nilai-nilai moral dan spiritual, yang bakal ngarahin langkahnya dalam memperjuangkan hak-hak sipil. Perjalanan intelektual King di usia muda nunjukin kalau perjuangan untuk keadilan bukan cuma luapan emosi, tapi juga hasil dari pemikiran kritis dan pendalaman ilmu pengetahuan. Perjuangan Martin Luther King Jr. nggak bisa dipisahin dari pengaruh Mahatma Gandhi, pemimpin gerakan kemerdekaan India. King terinspirasi sama filosofi perlawanan tanpa kekerasan yang dianut Gandhi. Buat King, Gandhi adalah bukti nyata kalau kekuatan moral lebih besar dari kekuatan fisik. Gandhi nunjukin ke dunia kalau perubahan sosial bisa dicapai tanpa harus angkat senjata, tapi dengan kekuatan cinta dan kebenaran. Tahun 1909, King pergi ke India, ngikutin jejak perjuangan Gandhi. Di sana, beliau ketemu sama tokoh-tokoh pergerakan, mengunjungi tempat-tempat bersejarah, dan merasakan langsung semangat perlawanan tanpa kekerasan yang pernah mengguncang dunia. Perjalanan ke India jadi semacam perjalanan spiritual buat King. Beliau pulang dengan tekad yang makin kuat buat nerapin filosofi Gandhi dalam perjuangan hak-hak sipil di Amerika. Nggak nyangka ya, pidato I Have a Dream yang melegenda dan menginspirasi jutaan orang ternyata lahir dari keraguan Martin Luther King Jr. sendiri. Awalnya, King ragu, apa pidatonya bakal berdampak besar. Beliau ngerasa terbebani sama harapan publik, sama harapan besar yang digantungkan pada pidatonya di March on Washington for Jobs and Freedom. Yang lebih mengejutkan lagi, bagian I Have a Dream yang jadi ciri khas pidato itu ternyata nggak ada di naskah asli. Kalimat-kalimat puitis yang menggambarkan mimpi tentang kesetaraan itu muncul tiba-tiba, mengalir gitu aja dari hati King yang penuh harap. Keraguan King ngajarin kita kalau kerendahan hati adalah kunci dari kebesaran. Tanggal 4 April 1968, Martin Luther King Jr. ada di Memphis, Tennessee. Bukan buat liburan, tapi buat berdiri dalam solidaritas bersama para pekerja sanitasi kulit hitam yang lagi mogok kerja. Para pekerja itu nuntut keadilan, nuntut upah, dan kondisi kerja yang lebih baik. Kehadiran King di Memphis adalah bukti nyata kalau beliau nggak pernah lelah menyuarakan hak-hak orang-orang tertindas, nggak peduli seberapa kecil atau besar perjuangan mereka. Di Memphis, King kembali nunjukin keberpihakannya pada kaum tertindas. Beliau berdiri di garda terdepan, menantang ketidakadilan, dan menyuarakan harapan bagi mereka yang tertindas. Tapi takdir berkata lain. Di kota inilah, di balkon Lorraine Motel, peluru keji merenggut nyawanya, mengakhiri perjuangannya di usia yang masih muda, 39 tahun. Martin Luther King Jr. bukan manusia sempurna. Beliau sama kayak kita, pernah ragu, pernah salah, dan pernah nyesel sama beberapa keputusannya. Di kemudian hari, King mengungkapkan penyesalannya atas beberapa strategi yang beliau ambil di awal gerakan hak-hak sipil. Beliau ngerasa fokusnya pada isu ras di awal perjuangannya, bikin beliau kurang perhatian sama masalah ekonomi dan struktur sosial yang juga penting. King sadar kalau diskriminasi ras dan ketidakadilan ekonomi itu dua sisi mata uang yang sama. Beliau percaya kalau mau mencapai kesetaraan sejati, perjuangan harus menyeluruh, nyentuh semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan politik. Penyesalan King ngajarin kita tentang pentingnya refleksi diri, tentang keberanian untuk mengakui kesalahan, dan belajar dari masa lalu untuk melangkah lebih baik di masa depan. Keyakinan dan spiritualitas adalah pondasi yang kuat dalam diri Martin Luther King Jr. Beliau lahir dan besar di keluarga pendeta,
lingkungan yang membentuk nilai-nilai moral dan spiritualnya sejak kecil. Agama Kristen ngajarin tentang kasih sayang, tentang persaudaraan, tentang kesetaraan semua manusia di hadapan Tuhan. Ajaran-ajaran inilah yang menginspirasi King untuk berjuang melawan diskriminasi dan ketidakadilan. Buat King, memperjuangkan hak-hak sipil bukan cuma tugas politik, tapi juga panggilan iman. Beliau percaya kalau setiap manusia diciptakan setara, dan melawan penindasan adalah kewajiban moral yang harus dijalani. Pengaruh agama dalam diri King nunjukin kalau spiritualitas bisa jadi sumber kekuatan dalam memperjuangkan keadilan sosial. Bahwa keyakinan bisa jadi penerang jalan di tengah kegelapan penindasan. Martin Luther King Jr. memang udah nggak ada, tapi warisannya tetap abadi. Perjuangannya ngajarin kita tentang pentingnya kesetaraan, tentang kekuatan cinta kasih, dan tentang keberanian untuk melawan ketidakadilan. Kisah hidupnya yang penuh liku dan perjuangan ngasih kita inspirasi untuk terus bermimpi tentang dunia yang lebih baik. Dunia di mana semua orang diperlakukan setara, nggak peduli warna kulit, latar belakang, atau keyakinannya. Makasih udah nonton. Sampai ketemu lagi.